Film Asumi dibuka dengan latar Jepang pada era Sengoku, masa kelam ketika perang saudara terus-menerus merenggut nyawa rakyat jelata. Di tengah kekacauan itu, seorang guru tua bernama Geisai mengumpulkan 10 anak yatim piatu dari berbagai penjuru negeri. Mereka adalah anak-anak tanpa keluarga, tanpa pelindung, dan tanpa masa depan. Salah satunya adalah Azumi, gadis kecil yang ditemukan berlutut tanpa ekspresi di samping jasad ibunya yang telah tewas. Gesai membawa mereka ke pegunungan terpencil bernama Lembah Kabut. Di sana jauh dari dunia luar, mereka dibesarkan dan dilatih menjadi pembunuh bayaran. Sejak kecil mereka ditempa dengan disiplin keras, latihan tanpa ampun, dan doktrin tentang misi besar yang menanti di luar sana. Tahun demi tahun berlalu, 10 anak itu tumbuh bersama, berbagi tawa, luka, dan persaudaraan yang begitu dalam. Meski tubuhnya kecil dan wajahnya lembut, tetapi kemampuan Azumi dalam bertarung melampaui kebanyakan sahabat-sahabatnya. さっきまでいたぞ。あずみどこ行った？ Di suatu siang, ia menatap langit dan bertanya polos seberapa jauh langit itu membentang. Ia tak bisa melihat bintang dan bertanya kemana bintang-bintang pergi saat siang hari. Pertanyaan sederhana yang menunjukkan sisi kemanusiaannya yang masih tersisa di balik latihan brutal yang ia jalani. Hari-hari mereka di gunung diisi dengan latihan dan kebersamaan. Saat makan bersama, mereka saling mengejek dan bercanda. Guru mereka tegas, siapa yang kalah latihan bahkan bisa dihukum tak mendapat makanan. Dalam obrolan santai, mereka membicarakan siapa yang paling kuat. Azumi dikenal cepat, sementara Nachi kuat dan penuh keyakinan. Nachi bahkan memiliki jimat keberuntungan yang katanya hanya bekerja bagi orang yang mempercayainya. Kebersamaan itu berubah saat Gesai mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan gunung dan menjalankan misi pertama. Kegembiraan meledak di antara mereka. Inilah saat yang telah lama mereka nantikan. Turun gunung dan membuktikan diri. Malam sebelum keberangkatan, Gesai teringat masa lalunya. Ia pernah berbincang dengan pendeta Tenkai setelah selamat dari pertempuran brutal. Kala itu, pihak Tokugawa menang perang, tetapi penderitaan rakyat masih tersisa. Tenkai atas perintah Kesogunan Tokugawa ingin membentuk kelompok pembunuh rahasia untuk menghabisi 3 sekutu Toyotomi Hideyoshi, yaitu Nagamasa Asano, Kiyomasa Kato, dan Misayuki Sanada, demi mencegah perang saudara baru. Tenkai meyakini bahwa selama para panglima perang ambisius masih hidup, negeri tak akan pernah damai. Pembunuhan menurutnya adalah jawaban. Gesai pun bersumpah akan menjalankan misi itu. Keesokan paginya, ke-10 murid dikumpulkan. Gesai memuji kemampuan mereka yang kini melampaui para ksatria di dunia luar. Ia meminta mereka memilih pasangan masing-masing, orang yang paling mereka percayai. Namun suasana berubah dingin ketika Gesai mengumumkan ujian terakhir. Mereka harus saling membunuh pasangan mereka sendiri. Menurutnya, pembunuh sejati harus memiliki hati sekeras baja. Mereka tak boleh memilih siapa yang akan dibunuh. Kadang target adalah anak kecil, kadang orang terhormat. Siapa yang kalah tak memiliki bakat. Siapa yang tak sanggup membunuh temannya berarti tak pantas menjalankan misi. Keheningan mencekam menyelimuti mereka sebelum pertarungan dimulai. Pasangan demi pasangan bertarung dengan hati hancur. Nachi yang saling menyukai dengan Azumi harus berhadapan dengannya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengatakan bahwa salah satu dari mereka harus hidup demi menjalankan misi. Dalam satu serangan cepat, Azumi menebas Nachi. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Nachi memuji kekuatannya dan menyerahkan jimat keberuntungannya. Azumi menang, tetapi kemenangan itu merenggut sebagian jiwanya.
Yang lulus ujian hanyalah Amagi, Hyuga, Uchiha, Azumi, dan Nagara. Mereka menjerit histeris, tak percaya dengan kenyataan yang dipaksakan pada mereka. Setelah menguburkan sahabat-sahabat yang gugur dan membakar rumah mereka hingga tak tersisa jejak, kelima murid itu akhirnya turun gunung bersama Gesai. Di perjalanan, Hyuga diliputi rasa bersalah karena telah membunuh sahabatnya sendiri. Amagi mencoba meyakinkannya bahwa selama mereka berhasil menjalankan misi dan membawa perubahan bagi negeri, kematian itu tidak akan sia-sia. Namun pertanyaan kenapa terus menggema di hati mereka. Saat tiba di sebuah desa, mereka menyaksikan sekelompok bandit menyerang dan membantai penduduk. Naluri Azumi memberontak. Ia ingin mencabut pedangnya dan menolong mereka. Tapi Gesai melarang keras. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk tidak bergerak dan tidak terlibat. Menurutnya, membunuh ratusan bandit tak akan mengubah negeri. Misi mereka jauh lebih besar dan pedang mereka hanya boleh terhunus untuk tujuan itu. Azumi hanya bisa menyaksikan seorang wanita diseret di depan matanya. Air mata dan amarah tertahan di dadanya. Ia tak mengerti mengapa mereka tak boleh membunuh orang-orang jahat itu, sementara mereka dilatih justru untuk membunuh demi kedamaian. Di sanalah konflik batin Azumi mulai tumbuh, antara doktrin yang ditanamkan gurunya dan suara hatinya sendiri. Perjalanan Azumi dan kelompoknya berlanjut hingga mereka tiba di sebuah gerbang tua di perbatasan wilayah. Di sana mereka bertemu seorang ninja membawa pesan sekaligus mata-mata bernama Nagato. Sosoknya tenang, tatapannya tajam, dan gerak-geriknya nyaris tak bersuara. Ia menyerahkan sepucuk surat dari pendeta Tenkai kepada Gesai. Isi pesan itu menegaskan kembali misi mereka. 3 panglima perang, Nagamasa Asano, Kiyomasa Kato, dan Masayuki Sanada, tidak menerima kekalahan pihak Toyotomi di Sekigahara. Mereka masih mengakui Hideyori sebagai pewaris sah negeri ini dan menuntut agar kekuasaan dikembalikan kepadanya saat dewasa nanti. Bagi pihak Tokugawa, ketiganya adalah ancaman yang bisa memicu perang saudara baru, karena itu mereka harus dilenyapkan. Tanpa banyak kata, kelompok itu bergerak menjalankan target pertama. Azumi menyusup seorang diri mendekati Nagamasa Asano yang tengah memancing di tepi danau. Dengan polos ia bertanya apa yang sedang dilakukan pria itu. Nagamasa yang tampak santai dan ramah melihat kepolosan Azumi, menjelaskan bahwa memancing membantunya melupakan segala kekacauan negeri. Baginya, 2 ikan dari danau itu cukup untuk membuat seseorang kenyang. Azumi memandangi air, lalu melempar batu hingga ikan-ikan mengambang mati. Ini caramu menangkap ikan, katanya dingin. Ketika ia mengetahui bahwa pria di hadapannya benar-benar Nagamasa Asano, target mereka sorot matanya berubah. Rekan-rekannya muncul dan menyerang para pengawal. Dalam kekacauan singkat itu, Azumi mengarahkan pedangnya tepat ke tubuh Nagamasa. Namun sebelum mati, Nagamasa menatapnya dengan heran dan berkata lirih, mempertanyakan mengapa gadis semuda dan secantik dirinya harus menjadi pembunuh berhati dingin. Kata-kata itu menusuk jauh lebih dalam daripada pedang siapapun. Kematian Nagamasa segera sampai ke telinga Kiyomasa Kato. Ia murka sekaligus waspada. Jenderalnya, Kanbei Inoue, menduga pembunuh itu pasti utusan Tokugawa. Kiyomasa sadar, setelah Nagamasa, dirinya kemungkinan menjadi target berikutnya. Meski demikian, ia menolak menunjukkan ketakutan. Ia merasa jika para panglima Toyotomi bersatu, Tokugawa tak akan mampu mengalahkan mereka. Di sisi lain, Kanbei mulai menyusun rencana untuk melindungi tuannya. Tak lama kemudian, Azumi dan kelompoknya menyerang rombongan Kiyomasa. Pertempuran berlangsung sengit. Kanbei berusaha menembaki Azumi, tetapi setiap serangannya meleset. Dalam satu momen krusial, tandu pertama yang diduga membawa Kiyomasa berhasil dijatuhkan ke jurang. Namun sayangnya yang keluar bukan Kiyomasa, melainkan Saru, anak buah Kanbei yang bertingkah seperti monyet, menyusul kawanan para ninja yang tiba-tiba muncul entah dari mana.
Pertarungan brutal pun tak terhindarkan. Azumi dan Amagi bertarung sengit di bawah, sementara di atas Nagara, Uchiha dan Hyuga menghadapi sosok yang mereka kira Kiyomasa. Mereka berhasil membunuhnya dengan mudah. Sinyal pun diberikan. Target dianggap telah dieliminasi. Azumi dan Amagi akhirnya menghabisi seluruh ninja yang tersisa. Mereka mundur meninggalkan Kanbei yang murka melihat jasad tuannya. Tapi kenyataannya yang tewas hanyalah seorang kembaran, orang yang sangat mirip Kiyomasa. Sang panglima perang yang asli masih hidup. Malam itu saat makan bersama, Gesei menanyakan apakah ada yang terluka oleh senjata ninja. Ia memperingatkan bahwa ninja sering melapisi senjata mereka dengan racun mematikan. Goresan kecil pun bisa merenggut nyawa. Amagi yang ternyata terkena luka kecil memilih menyembunyikannya agar tak membuat yang lain khawatir. Ia pura-pura yakin tak ada yang mampu melukai mereka. Namun ketika ia menjauh untuk buang air kecil, ia menyedot racun dari lukanya. Berusaha bertahan tanpa sepengetahuan siapapun. Dari atas pohon, Saru diam-diam mengamati. Di tengah makan malam itu pula, Azumi tak bisa menahan kegelisahannya. Ia mempertanyakan apakah orang-orang yang mereka bunuh benar-benar jahat. Ia tak tahu apapun tentang hidup mereka. Bukankah mereka juga punya sahabat seperti dirinya? Ucapan itu membuat suasana membeku. Hyuga menegurnya, mengatakan tak ada waktu untuk keraguan. Jika mereka menjadi target, pasti ada alasan. Gesai pun membentak dan memerintahkan mereka diam. Seorang pembunuh harus memiliki pikiran baja. Sementara itu di markasnya, Kiyomasa yang asli memuji strategi Kanbei menggunakan tubuh kembarannya sebagai umpan. Ia memerintahkan agar para pembunuh itu diburu dan dihabisi pada kesempatan berikutnya. Kanbei menerima perintah itu dengan tenang, lalu segera memerintahkan Saru untuk menyewa pembunuh bayaran yang dikenal sebagai Sajiki bersaudara. 3 pria brutal yang hanya peduli pada uang dan kesenangan membunuh. Saru pun mendatangi markas mereka dan para begundal itu memeriksa sketsa wajah targetnya. Seorang pria tua, beberapa pemuda, dan seorang gadis. Ketika melihat gambar Azumi, mereka justru tertarik karena menganggapnya cantik. Bagi mereka, misi itu sederhana. Begitu menemukan para target, mereka akan langsung membunuh tanpa banyak tanya. Mereka bahkan tidak peduli siapa yang harus mati selama ada bayaran yang menunggu. Di sisi lain, Azumi dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan rombongan penghibur keliling. Pertunjukan mereka menarik perhatian, terutama bagi Hyuga yang terpikat pada seorang gadis bernama Yai. Setelah pertunjukan selesai, Hyuga memperkenalkan dirinya kepada Yai. Ia bahkan bersama Nagara menunjukkan beberapa gerakan akrobat yang membuat para penghibur kagum. Percakapan mereka terasa hangat, sebuah momen langka bagi orang-orang yang hidup sebagai pembunuh. Yai menceritakan bahwa mereka telah hidup sebagai penghibur keliling sejak kecil, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Azumi sendiri tertarik pada jubah indah yang dikenakan Yai. Gadis itu menjelaskan bahwa pakaian itu berasal dari negeri asing di seberang lautan. Bagi Azumi yang sepanjang hidupnya terkurung di pegunungan, dunia luar terasa begitu luas dan misterius. Saat rombongan penghibur bersiap melanjutkan perjalanan mereka keesokan hari, Hyuga tampak enggan berpisah. Ia bahkan berkata akan datang setiap hari hanya untuk menonton Yae. Gadis itu tersenyum, tetapi menyadari bahwa kehidupan pengelana seperti mereka membuat pertemuan seperti ini jarang memiliki akhir yang bahagia. Singkat cerita, Kanbei masih belum puas hanya mengandalkan Sajiki bersaudara. Ia mengakui bahwa mereka hanyalah serangan pertama. Untuk rencana yang lebih besar, ia memerintahkan Saru pergi ke penjara Nishikawa dan membebaskan seorang pria yang jauh lebih berbahaya. Mata dibayar mata, racun dibayar racun, katanya dingin. Di waktu yang sama, si ninja Nagato yang mendapat tugas untuk mengawasi pergerakan musuh berhasil mendengar rencana tersebut dan segera menemui Gesai. Ia membawa kabar buruk. Kiyomasa yang mereka bunuh ternyata hanyalah seorang pengganti. Panglima perang yang sebenarnya masih hidup dan kini sedang mengirim para pembunuh untuk mengejar mereka. Mendengar itu, Gesai langsung memerintahkan kelompoknya untuk bersiap pergi.
Namun keadaan semakin buruk ketika ia menemukan Amagi terbaring lemah. Amagi selama ini menyembunyikan luka akibat racun ninja agar tidak membuat teman-temannya khawatir, tetapi racun itu kini telah menyebar. Sementara itu, Azumi, Hyuga, dan Nagara yang sempat pergi kembali ke tempat pertunjukan hanya menemukan lokasi itu sudah kosong. Rombongan Yae telah pergi. Hyuga yang masih memikirkan gadis itu memutuskan mengejar mereka. Di perjalanan, keadaan sudah berubah menjadi mimpi buruk. Sajiki bersaudara telah menemukan mereka lebih dulu. Karena salah mengenali target, para pembunuh bayaran itu justru menyerang rombongan penghibur yang tidak bersalah. Para pria dibantai tanpa ampun. Para gadis mencoba melarikan diri, tetapi ditangkap satu persatu. Salah seorang bahkan dibunuh hanya karena berani melawan. Ketika para penjahat itu mencoba memperkaos gadis-gadis yang tersisa, Yae bahkan mencoba bunuh diri agar tidak dinodai. Tepat saat itulah Azumi, Hyuga, dan Nagara tiba. Ketiga pembunuh itu langsung menghadapi Sajiki bersaudara. Azumi bertanya apakah mereka memang sedang mengejar dirinya. Dengan santai para penjahat itu memeriksa kembali sketsa wajahnya dan memastikan kalau Azumi dan kawan-kawan memanglah target mereka dan bahwa mereka akan membunuh siapa saja yang mereka inginkan. Jawaban itu membuat Azumi tak ragu lagi. Pertarungan pun terjadi. Sajiki bersaudara yang sebelumnya begitu percaya diri ternyata tak mampu menandingi kemampuan mereka. Azumi dan Nagara dengan cepat menghabisi dua dari mereka. Sementara Hyuga bertarung brutal dengan yang terakhir hingga akhirnya membunuhnya. Namun semua itu terlambat bagi sebagian besar rombongan penghibur. Dari seluruh kelompok penghibur itu hanya Yae yang masih hidup. Di saat yang sama, Kanbei menjalankan rencana berikutnya. Saru pergi menemui seorang pembunuh legendaris bernama Bijomaru Mogami, seorang pria narsis, sadis, dan sangat berbahaya yang sebelumnya dipenjara karena kejahatan-kejahatan brutalnya. Saru menawarkan kebebasan kepadanya dengan satu syarat, memburu dan membunuh kelompok Azumi. Bijomaru hanya tersenyum dingin. Ia tahu jika ia menerima tawaran itu, banyak orang akan mati. Sementara itu, Azumi dan kawan-kawannya kembali ke tempat Gesai dan memberitahukan apa yang terjadi. Uchiha marah karena mereka menggunakan pedang di luar misi. Namun Azumi menjelaskan bahwa rombongan penghibur itu diserang karena wajah mereka disalahartikan sebagai target. Belum sempat mereka berdiskusi lebih jauh, kondisi Amagi semakin memburuk. Racun ninja telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Gesai kemudian membuat keputusan kejam. Amagi tidak akan selamat dan mereka harus meninggalkannya agar misi tetap berjalan. Azumi dan Hyuga menolak. Setelah semua yang mereka lalui, membunuh teman sendiri, menyaksikan orang tak bersalah dibantai, bagaimana mungkin mereka meninggalkan sahabat yang masih hidup? Ketegangan memuncak ketika Gesai bahkan mencoba menghunus pedangnya untuk mengakhiri hidup Amagi dengan cepat. Azumi langsung menahannya. Namun Gesai tetap bersikeras. Ia mengatakan bahwa Azumi kini sudah terlalu lemah untuk menjadi pembunuh. Bersama Uchiha, ia meninggalkan mereka. Beberapa saat kemudian, Amagi yang menyadari dirinya hanya akan menjadi beban mengambil pedangnya sendiri dan mengakhiri hidupnya. Azumi dan Hyuga hanya bisa berteriak putus asa. Setelah memakamkan sahabat mereka, Hyuga mengantar Yae ke jalan utama agar ia bisa melanjutkan perjalanan dengan selamat. Tak lama kemudian Bijomaru dan Saru muncul di hadapan mereka. Dengan senyum dingin, Bijomaru mengatakan kalau ia datang untuk membunuh mereka. Dan bahwa membunuh seseorang di depan orang yang dicintainya akan membuat penderitaan itu jauh lebih menyenangkan. Pertarungan antara Bijomaru dan Hyuga pun tak terhindarkan. Awalnya Hyuga mampu menandingi kecepatan lawannya. Tetapi Bijomaru ternyata jauh lebih kuat dari yang terlihat. Dalam duel yang brutal, Hyuga akhirnya terluka parah. Di hadapan Yae, ia berjuang mati-matian sambil menyuruh gadis itu melarikan diri. Namun sebelum pertarungan benar-benar selesai, Saru tiba-tiba muncul dan menusuk Hyuga dari belakang, mengakhiri hidupnya demi menghentikan kegilaan Bijomaru. Yae hanya bisa menjerit melihat pria yang baru saja ia kenal itu mati di hadapannya.
Bijomaru sendiri justru kesal karena Saru merusak kesenangannya. Baginya, menyiksa lawan sampai mati jauh lebih menyenangkan daripada membunuh dengan cepat. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan mayat Hyuga dan Yae yang hancur oleh kesedihan. Setelah kematian Hyuga, Azumi menguburkan sahabatnya itu berdampingan, seolah berharap mereka tetap bersama bahkan setelah kematian. Di samping makam itu, Azumi mencoba menghibur Yae dengan mengatakan bahwa Hyuga sebenarnya ingin tinggal lebih lama bersamanya. Ia juga mengakui kalau Hyuga benar-benar menyukai gadis itu. Yae hanya bisa terdiam. Setelah beberapa saat, ia bertanya kepada Azumi apa yang akan ia lakukan sekarang. Apakah ia akan membalas dendam? Menurutnya, membunuh hanya akan melahirkan lingkaran kekerasan tanpa akhir. Teman dari musuh akan datang membalas, lalu siklus itu akan terus berulang. Azumi menjawab dengan keyakinan yang diajarkan sejak kecil. Dunia dipenuhi orang jahat dan seseorang harus membunuh mereka. Namun Yae menolak gagasan itu. Baginya, tidak harus Azumi yang melakukan semuanya. Orang lain bisa melakukannya. Sementara itu di markas musuh, Saru melaporkan kepada Kanbei bahwa seorang ahli pedang yang mereka sewa telah berhasil membunuh salah satu pembunuh, yaitu Hyuga. Meski demikian, Saru mengaku tidak menyukai Bijomaru, bahkan merasa muak dengannya. Kanbei tidak terlalu mempedulikannya. Ia mengatakan bahwa pertempuran terakhir akan terjadi di Gamo. Saat itu juga Saru tiba-tiba merasakan kehadiran seorang pengintai. Ia langsung menyerang dan mengejar penyusup itu yang tak lain adalah Nagato. Keduanya bertarung dengan cepat dan brutal. Saru berhasil melukai Nagato, tetapi ninja itu memilih melarikan diri demi menyampaikan informasi penting. Di tempat lain, di sebuah kuil tua yang terbengkalai, Gesai, Nagara, dan Uchiha menunggu kabar. Mereka masih berharap Azumi dan yang lain akan kembali. Namun yang datang justru Nagato dalam kondisi terluka parah. Ia memberitahu bahwa Kiyomasa sedang menuju Gamo dengan kapal. Gesai segera menyimpulkan bahwa mereka harus menghadangnya sebelum ia berangkat. Nagato juga memperingatkan bahwa musuh sudah mengetahui pergerakan mereka. Pertempuran pasti akan terjadi. Sebelum pergi, Nagato memberikan beberapa bahan peledak kepada Nagara untuk membantu mereka dalam serangan nanti. Namun tak lama setelah itu, Nagato tiba-tiba muntah darah akibat luka yang ia terima dari senjata Saru. Meski begitu, ia tetap memaksa pergi, menyerahkan sepenuhnya misi itu kepada mereka. Di sisi lain, Bijomaru dan Saru mulai menyiapkan perangkap. Mereka datang ke sebuah desa yang dikuasai oleh para bandit. Bijomaru dengan santai memotong tangan seorang pria yang mencoba mengganggunya. Lalu Saru melempar sekantong uang kepada para bandit itu. Dengan iming-iming bayaran besar, para penjahat itu setuju membantu mereka menghadapi para pembunuh. Sementara itu, Azumi dan Yae berjalan bersama menuju daerah Tango, tempat tinggal keluarga Yae. Gadis itu menunjukkan arah pegunungan dan berkata bahwa hanya butuh 5 hari untuk sampai ke sana. Percakapan mereka menjadi lebih pribadi. Yae bertanya apakah Azumi mengenal ibunya. Azumi menggeleng. Sejak kecil ia hanya hidup bersama gurunya dan para murid lain di pegunungan. Malam harinya, Yae mencoba melakukan sesuatu yang sederhana namun sangat berarti. Ia mendandani Azumi seperti perempuan biasa, memakaikannya pakaian wanita dan merapikan rambutnya. Ia berharap Azumi bisa meninggalkan kehidupan sebagai pembunuh dan hidup sebagai wanita pada umumnya. Saat melihat Azumi yang sudah berdandan, Yae berkata dengan tulus bahwa Azumi sebenarnya sangat cantik. Menurutnya, pedang tidak cocok berada di tangan gadis seperti itu. Ia bahkan mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat orang mati lagi. Namun pada saat yang sama, pertempuran besar sudah dimulai di tempat lain. Gesai, Nagara, dan Uchiha menyusup ke markas Kiyomasa pada malam hari. Mereka berhasil menghabisi para penjaga di gerbang dan mendekati rumah tempat Kiyomasa berada. Tetapi ternyata itu hanyalah jebakan. Singkat cerita, seperti yang dikabarkan Nagato sebelumnya, para bandit yang telah disewa Saru sudah menunggu mereka. Gesai terkena peluru. Ketiganya pun terkepung oleh ratusan bandit dan pasukan Kiyomasa. Tidak ada pilihan selain bertarung.
Di tengah kekacauan itu Saru mencoba mengejar Nagara, tetapi pemuda itu berhasil memukulnya dan menghilang entah kemana. Sementara itu Gesai yang terluka tetap memaksa maju menerobos masuk ke dalam rumah Kiyomasa. Setelah mengalahkan puluhan musuh, ia akhirnya mencapai ruangan sang panglima perang. Tapi Kanbei dengan mudah melucuti pedang Gesai dan menghajarnya hingga tak berdaya. Kiyomasa yang menyaksikan itu bertanya mengapa Kanbei tidak langsung membunuhnya. Kanbei menjawab bahwa Gesai akan lebih berguna jika dibiarkan hidup sebagai umpan untuk menghadapi para pembunuh lain. Di luar Uchiha masih bertarung mati-matian melawan para bandit. Tiba-tiba Bijomaru muncul di hadapannya. Fokus Uchiha teralihkan, ia terluka parah tetapi tetap melawan dengan sisa kekuatannya. Di tengah pertarungan itu ia melihat gurunya yang tengah disandra. Gesai berteriak menyuruhnya lari. Ia memerintahkan Uchiha untuk menyelesaikan misi dan tidak memikirkan dirinya. Meski begitu, Uchiha menolak. Alih-alih melarikan diri, ia justru maju mencoba menyelamatkan gurunya. Sayangnya jumlah musuh terlalu banyak. Dalam pertarungan yang tak seimbang itu, Uchiha akhirnya tewas di tangan para lawannya. Sementara Gesai hanya bisa menyaksikan muridnya gugur di depan mata. Pagi hari datang dengan tenang, Azumi dan Yae masih tertidur pulas di tepi sungai. Tiba-tiba ketenangan itu hancur ketika sekelompok bandit menemukan mereka. Para pria kasar itu mulai mencoba memperkaosnya. Mereka mengomentari aroma tubuh kedua gadis itu dan membicarakan siapa yang akan mereka pilih terlebih dahulu. Saat salah satu dari mereka mencoba menyentuh Azumi, gadis itu memperingatkan mereka untuk berhenti. Para bandit justru menertawakannya. Tanpa pilihan lain, naluri yang selama ini ia coba tinggalkan kembali muncul. Dalam sekejap Azumi melawan dan membantai para bandit itu tanpa ampun. Setelah semuanya selesai, Azumi menyadari satu hal pahit. Tidak peduli seberapa jauh ia mencoba lari dari masa lalunya, ia tetap tidak bisa menghindari takdirnya sebagai pembunuh. Bahkan ketika ia tidak ingin membunuh, keadaan selalu memaksanya melakukan hal itu. Dengan rasa bersalah, Azumi meminta maaf kepada Yae. Ia mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain. Hidupnya sepenuhnya terikat pada misi yang diwariskan oleh gurunya. Sebelum berpisah, Azumi memberikan jimat keberuntungan yang dulu diberikan oleh Nachi kepada Yae. Ia mengatakan bahwa jimat itu akan melindunginya. Yae yang kini memahami bahwa Azumi tidak bisa meninggalkan jalannya, memberikan jubah kesayangannya sebagai kenang-kenangan. Ia berkata bahwa ia akan menunggu Azumi di Tangu suatu hari nanti. Setelah perpisahan itu, Azumi kembali ke medan pertempuran. Di sisi lain, Gesai terlihat tengah digantung sebagai umpan. Kanbei tahu bahwa jika ia menunggu cukup lama, murid-muridnya yang tersisa pasti akan datang mencoba menyelamatkan gurunya. Benar saja, di tengah penjagaan ketat para prajurit, dua penjaga yang sedang berjudi tiba-tiba diserang oleh Azumi yang muncul dengan cepat. Ia kemudian bergerak menuju tempat gurunya ditahan. Di tempat itu Bijomaru sudah menunggu dengan penuh antusias. Ia sangat ingin bertarung dengan Azumi, murid Gesai yang disebut-sebut paling hebat di antara mereka. Saru yang berada di sana mencoba menahannya agar tidak gegabah. Tetapi Bijomaru tidak sabar menunggu. Ketika Azumi akhirnya muncul, Gesai langsung memperingatkannya agar tidak mendekat. Namun Bijomaru justru menebas Gesai di depan mata Azumi untuk memancing emosinya. Marah dan putus asa, Azumi terus menyerang maju sendirian. Ratusan bandit dan prajurit langsung menyerangnya dari segala arah.
Tombak, pedang, dan tembakan diarahkan kepadanya. Tapi Azumi bergerak dengan kecepatan luar biasa menghindari serangan demi serangan sambil menjatuhkan musuh satu persatu. Kekacauan pun pecah di seluruh area. Di tengah pertempuran itu, Bijomaru justru tertawa kegirangan melihat keganasan Azumi. Baginya, kekacauan seperti itu adalah hiburan terbaik. Ia bahkan ikut bertarung melawan siapa saja di sekitarnya, baik bandit maupun prajurit. Sementara itu, Azumi menyadari bahwa Nagara masih hidup. Dari kejauhan ia melihat temannya bersiap menggunakan bahan peledak. Pada saat yang sama, Saru bersembunyi di sebuah gudang senjata dengan meriam, bersiap menghancurkan semuanya. Namun sebelum Saru sempat menyalakan meriam itu, Nagara muncul dan menyerangnya. Ledakan besar pun terjadi yang menghancurkan tempat itu. Azumi memanfaatkan kesempatan itu dengan mengambil bahan peledak dan melemparkannya ke arah para penembak di lantai atas. Ledakan demi ledakan mengguncang medan pertempuran hingga tidak ada lagi pasukan yang tersisa. Akhirnya yang tersisa hanyalah Azumi dan Bijomaru. Duel terakhir pun dimulai. Bijomaru menyerang dengan penuh percaya diri, tetapi Azumi mampu menghindari setiap tebasannya. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin ia menyadari bahwa Azumi bukan lawan biasa. Bahkan ia mengakui bahwa ini pertama kalinya ia benar-benar harus bertahan. Serangan demi serangan terus beradu. Hingga akhirnya Azumi berhasil menusukkan pedangnya ke tubuh Bijomaru. Ia kemudian menyerangnya berkali-kali tanpa memberi kesempatan lawannya untuk menepis serangan. Meski sudah terluka parah, Bijomaru masih mencoba melawan dalam kegilaan terakhirnya. Namun serangan penutup Azumi mengakhiri semuanya. Kepala Bijomaru terpenggal dan tubuhnya roboh ke tanah. Setelah pertempuran itu berakhir, Azumi segera mendekati Gesai yang sudah sekarat. Dengan napas tersisa, Gesai mengatakan bahwa semuanya telah berakhir. Ia memberitahu kalau Uchiha dan Nagara telah gugur. Kini tidak ada lagi misi yang harus dijalankan. Ia meminta Azumi untuk hidup seperti yang ia inginkan, untuk bertahan dan terus hidup. Azumi yang selama ini tidak pernah diajarkan untuk menangis akhirnya tidak mampu menahan air matanya. Gesai pun hanya tersenyum tenang sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Azumi kini benar-benar sendirian, namun pertempuran belum sepenuhnya selesai. Kiyomasa ternyata sudah melarikan diri dengan kapal bersama Kanbei. Di atas kapal itu, Kiyomasa dengan santai mengatakan bahwa ia tidak takut pada para pembunuh. Menurutnya, jika waktunya mati, maka seseorang memang akan mati. Ia bahkan berbicara santai tentang rencana perang berikutnya melawan Tokugawa. Tiba-tiba sesosok bayangan melompat ke atas kapal. Azumi muncul dan langsung menebas wajah Kiyomasa. Panglima perang itu tumbang seketika. Kanbei berlari mencoba menolong tuannya, tetapi Azumi tidak menargetnya. Baginya, misi sudah selesai. Di tengah kekacauan itu, Nagara ternyata masih hidup dan muncul dari reruntuhan tempat ledakan terjadi. Ia kembali ke tempat gurunya dan berlutut di samping jasad Gesai. Tidak lama kemudian Azumi datang menemuinya. Kini hanya mereka berdua yang tersisa dari 10 anak yatim yang dulu dilatih bersama. Nagara bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Azumi menjawab dengan tenang bahwa masih ada satu target terakhir, Masayuki Sanada. Nagara mengatakan bahwa kali ini mereka mungkin akan mati. Namun Azumi menggeleng. Mereka tidak akan mati. Mereka akan bertahan. Dengan keyakinan itu, kedua pembunuh muda itu pun berjalan pergi bersama menuju pertempuran berikutnya dan takdir yang masih menunggu di depan mereka. Dengan begitu, film pun berakhir.